Senin 21 Maret 2022 melalui Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Ibnu Suhaendra beserta jajaran hadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Nusantara II. Rapat dihadiri pula oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang dipimpin langsung oleh Kepala Densus Polri Irjen Pol Martinus Hukom. Kali ini rapat dilakukan secara tertutup dan terdapat 3 bahasan topik utama, yaitu analisa perkembangan ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia, evaluasi kinerja serta program prioritas Kedeputian Bidang Penindakan dan Kemampuan. Dalam konferensi persnya, Irjen Pol Ibnu Suhaendra sampaikan dari hasil laporan GTI bahwa selama 5 tahun, tren ancaman terorisme bergerak secara fluktuatif. Ancaman meningkat di tahun 2019, sempat menurun di tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2022. Beliau juga jelaskan BNPT sedang melakukan strategi kesiapsiagaan nasional, di antaranya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur perlindungan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. BNPT terus berupaya lakukan upaya pencegahan dengan menerapkan konsep pentahelix, di mana konsep ini sejalan dengan kesiapsiagaan nasional. Diharapkan dengan digelarnya RDP ini, sinergisitas dari berbagai pihak seperti dengan Densus dapat meningkat dan maksimal dalam melakukan pencegahan terorisme terutama di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, FKPT Kalimantan Selatan Bidang Perempuan dan Anak, tingkatkan peran perempuan dalam pencegahan terorisme melalui seminar bertemakan Perempuan Teladan, Optimis dan Produktif Viralkan Perdamaian. Dilaksanakan pada 22 Maret 2022 di Kota Banjarmasin. Acara dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang didominasi oleh kaum perempuan berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintahan, akademisi dan pelajar, hingga organisasi dan komunitas, seperti organisasi keagamaan lintas agama, pemberdayaan perempuan dan pemuda. Dibuka langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, dirinya paparkan terkait perubahan peran perempuan dalam jaringan terorisme regional maupun global, yang dimana sebelumnya berada di belakang layar sebagai agen komunikasi dan pembawa logistik, namun kini beraksi di depan publik menjadi pelaku teror. Mengingat propaganda kelompok teror dapat menyusup dengan mudah, salah satunya melalui media sosial. Untuk itu dalam kesempatan ini, para peserta diberikan edukasi agar memiliki filter diri dengan meningkatkan kemampuan 4 pilar literasi, yakni digital skill, digital safety, digital ethic, dan digital culture. Acara turut dihadiri oleh perwakilan Forkopimda serta Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin. Dengan tersebarnya FKPT di 34 provinsi, diharapkan dapat semakin memaksimalkan peran kaum perempuan dalam memutus rantai penyebaran propaganda kelompok teror. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus tingkatkan kewaspadaan masyarakat dengan menggelar deklarasi kesiapsiagaan nasional. Setelah Kalimantan Timur, kali ini deklarasi kesiapsiagaan nasional kembali digelar di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dilaksanakan pada 22 Maret 2022, adapun 10 perwakilan dari tokoh adat, tokoh agama Konghucu, Islam, Buddha, Hindu dan Katolik pimpin deklarasi yang diucap ulang oleh peserta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Kesiapsiagaan Nasional merupakan salah satu dari 3 kegiatan utama pencegahan terorisme berbasiskan pendekatan lunak. Tujuannya yakni membentuk proteksi diri agar masyarakat siap dalam menghadapi ancaman ideologi terorisme dalam memecah belah bangsa dengan menggunakan narasi agama dan menggiring masyarakat membenci ideologi Pancasila.
Untuk itu diharapkan komitmen dan tekad dalam mencegah kejahatan transnasional ini tak hanya diucap para peserta, namun secara konkret diwujudkan dengan tetap teguh dan konsisten menggandeng masyarakat menangkal ideologi terorisme melalui berbagai kegiatan dan program. Dalam rangka menjunjung tinggi semangat Pentahelix, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Sekretaris Utama BNPT beserta jajaran hadiri peresmian warung NKRI di Provinsi Kalimantan Selatan. Berlangsung pada 22 Maret 2022, acara juga turut dihadiri oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Sulkan sebagai perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan. Hadir pula perwakilan dari Forkopimda dan tokoh masyarakat. Berlokasi di Warkopian, Kota Banjarmasin, acara diselenggarakan bersamaan dengan dialog kebangsaan dengan tema merawat keberagaman, menangkal radikal terorisme menuju Indonesia harmoni. Dengan narasumber Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Haji Adam Nur Syarkawi selaku tokoh agama, serta Profesor Dr. Haji Ahmad Khairuddin selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Mengawali acara, Kepala BNPT sampaikan bahwa perjuangan melawan terorisme tidak dapat dilakukan dari satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi multi pihak untuk melawan masuknya nilai-nilai terorisme yang tersebar di masyarakat. Untuk itu, BNPT melalui warung NKRI turut menggandeng sektor usaha guna menjadi wadah diskusi dan edukasi bagi masyarakat dan khususnya generasi muda mengenai pentingnya 4 pilar negara demi terhindar dari ideologi ataupun pengaruh negatif. Mendukung pernyataan Kepala BNPT, staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan bidang pemerintahan hukum dan politik sampaikan pesannya kepada generasi muda agar dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman bersama dalam memerangi terorisme. Sebagai penutup acara peresmian dan dialog kebangsaan, Kepala BNPT ingatkan bahwa generasi muda Indonesia perlu waspada dan mencermati paham yang memberikan pengaruh negatif. Sebaliknya mempertahankan jati diri sebagai bagian dari negara Indonesia menjadi penting guna meningkatkan imunitas bangsa. Setelah sukses menggelar sosialisasi Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang RAN-PE dan IQ Hub awal Maret silam di Bali, BNPT laksanakan rapat bimbingan teknis tahap 2 selama 2 hari pada tanggal 22 sampai 23 Maret 2022 di Jakarta. Rapat dibuka oleh Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol Imam Margono. Ia jelaskan rapat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang konkret untuk kementerian dan lembaga serta keefektivitasan platform IQ Hub. BNPT memiliki kewajiban untuk pastikan kementerian lembaga yang merupakan pokja RAN-PE untuk memahami dengan baik perencanaan yang terkait dengan pengimplementasian RAN-PE dan juga dalam penggunaan platform IQ Hub sebagai sarana memperlancar implementasi RAN-PE secara digital. Di hari pertama rapat yang dipimpin oleh Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT, Muhammad Zaim Nasution ini, para peserta jelaskan rencana pelaksanaan RAN-PE tahun 2022. Selanjutnya, para peserta melakukan simulasi dan praktik pengisian format laporan, juga capaian yang akan dihasilkan di tahun 2022. Di hari kedua, dilakukan pula kegiatan yang sama, di mana dilakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang disesuaikan oleh pilar RAN-PE. Karena sepanjang tahun 2021, program RAN-PE telah berhasil dan diharapkan dapat terus dipertahankan hingga tahun 2024 mendatang. Dari kegiatan ini diharapkan pula dapat memberikan pemahaman yang baik dalam memperkuat upaya bersama demi sukseskan pelaksanaan RAN-PE.
Direktorat Penindakan Pembinaan Kemampuan BNPT gelar kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi personel TNI, Polri juga instansi terkait di Hotel Aston Tanjung Pinang pada 23 Maret 2022. Kegiatan terbagi dalam 3 sesi dan membahas berbagai topik, yaitu peranan BNPT hingga analisa pengembangan jaringan terorisme di wilayah Kepulauan Riau. Acara ini merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam merespon ancaman potensi aksi terorisme, terutama di Kepulauan Riau. Karena pada bulan Desember 2021 lalu, penangkapan 4 terduga teroris menunjukkan masih ditemukannya kelompok intoleran dan terafiliasi jaringan terorisme. Sebagai salah satu unsur aparatur, Polda Riau memiliki strategi khusus dalam menghadapi aksi terorisme, yaitu dengan menggabungkan hard approach dan soft approach. Selain Polri, TNI juga memiliki strategi dalam pencegahan perkembangan kelompok radikal intoleran yang mengarah pada terorisme di wilayah Kepri, yaitu strategi bela negara yang bertujuan untuk ciptakan generasi yang berkualitas untuk Indonesia yang lebih harmoni dan berlandaskan Pancasila. Selain untuk tingkatkan kapasitas seluruh aparatur negara di wilayah Kepulauan Riau, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tantangan yang akan dihadapi dan nantinya semua aspek tersebut akan digunakan untuk menilai ketepatan penentuan kebijakan dan program penanggulangan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Deputi Bidang Kerjasama Internasional selenggarakan The Fourth Joint Working Group on Combating International Terrorism Philippines Indonesia pada Kamis 24 Maret 2022. Pertemuan yang digelar secara daring dan tatap muka di Malang, Jawa Timur ini dihadiri oleh 7 kementerian lembaga, perwakilan KBRI Manila, serta sejumlah delegasi Filipina. Pertemuan ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama di lingkungan BNPT. Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, pertemuan ini membahas perkembangan sejak Joint Working Group ketiga yang dihelat pada 2019 silam, guna memperkuat kerjasama kedua belah pihak dalam upaya penanggulangan terorisme. Membuka pertemuan, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa situasi pandemi menyebabkan negara-negara memperkuat perbatasannya sehingga serangan dan operasi kelompok terorisme berkurang. Namun hal ini tidak membuat penyebaran propaganda kelompok terorisme menurun. The terrorist group exploit the pandemic situation to disseminate propaganda, conduct recruitment, and raise funds through cyberspace and targeted captive audience, those who are consuming more times online. This meeting also provides us with opportunity to exchange views on countermeasures of both countries and to discuss future cooperation to cut off terrorist network. Joint Group Meeting merupakan pertemuan rutin tahunan yang disepakati oleh kedua negara guna memperkuat kerjasama dalam penanggulangan terorisme. Kedua belah pihak berdiskusi dan bertukar informasi intelijen terkait perkembangan penanganan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan internasional. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar resmikan kawasan terpadu Nusantara di wilayah Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 24 Maret 2022. Pembangunan KTN seluas 15 hektar ini akan diberdayakan menjadi area pertanian, peternakan, dan perikanan. Hadirin kita boleh tepuk tangan untuk soft opening kawasan terpadu. Untuk area pertanian nantinya akan ditanam tanaman pangan semusim seperti jagung, padi, sorghum dan kedelai serta tanaman lainnya.
Selain itu, untuk area peternakan, terdapat 20 ekor kambing dan juga program inseminasi buatan sapi banteng Jawa dan Bali. Dan untuk area perikanan, terdapat ikan konsumsi dan hias yang siap dibudidayakan. Para mitra deradikalisasi, penyintas dan warga sekitar akan turut terlibat dalam pengelolaan. Selama prosesnya, mereka akan diberikan edukasi oleh Unisma, Universitas Islam Malang, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Bermanfaat dari hulu ke hilir, output tak hanya dijual sebagai bahan mentah, namun diolah kembali menjadi konsumsi pangan, sementara sampah produksi diolah menjadi kompos. Tak hanya itu, para wisatawan juga dapat berwisata dengan terlibat dalam proses produksi secara langsung. KTN Turen merupakan kawasan terpadu Nusantara pertama yang diresmikan, sekaligus merupakan pilot project bagi KTN di wilayah lainnya. Program deradikalisasi di luar lapas berbasis kesejahteraan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mitra deradikalisasi, penyintas, warga sekitar, serta masyarakat yang terlibat. Sabtu 26 Maret 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar resmikan Masjid Sumaryati Ponpes Nurul Ibad 3 Jasinga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menandatangani prasasti serta pengguntingan pita. Didampingi oleh para pejabat BNPT, acara juga dihadiri oleh Camat Jasinga, mewakili Bupati Bogor, Ketua Pokja Ponpes Bogor serta Ketua Umum Yayasan Nurul Ibad, Abuya Kiai Haji Muhammad Syakrim. Beliau juga merupakan Mustasyar PBNU periode 2022-2027. Masjid Sumaryati berdiri tak hanya menjadi tempat beribadah, namun juga berdakwah yang rahmatan lil alamin, sehingga dapat memberikan suasana sejuk dan damai, serta membentuk santriwan-santriwati yang unggul, harmoni dan berlandaskan Pancasila. Komjen Pol Boy Rafli Amar juga berkesempatan untuk melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan Pondok Pesantren Nurul Ibad 3. Ponpes dibangun di atas tanah wakaf pemberian Irjen Pol Purnawirawan Agung Sabar. Pengurus Ponpes Nurul Ibad berkomitmen untuk terus perkuat kerjasama dengan BNPT dan instansi terkait dalam menghadapi radikalisme. Semakin luas sinergi yang dijalin, diharapkan dapat memaksimalkan upaya pencegahan aksi teror dan ciptakan Indonesia yang damai dan harmoni.